Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Pak Rudi akan memberikan pembahasan materi kita Najah di bab kelima halaman 30. Bab 5 halaman 30. Kalian lihat? Jika sudah kalian buka, mari kita bahas bersama-sama. Ya, Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang menjadi kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang bercetak miring di samping memiliki arti dalam bahasa Arab apa anak-anak? Waliullah, Khalilullah, Solihin, Abdullah. Ya, yang betul adalah B. Khalilullah. Kedua, salah satu tugas utama Nabi Ibrahim kepada kaumnya adalah mengajak untuk bersedekah, berpuasa, membaca Al-Quran, atau bertauhid. Ya, betul. D. Bertauhid. 3. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu negeri yang penduduknya menyembah A. Dewa matahari, B. Dewa api, C. Berhala, D. Yahweh. Silakan kalian pilih terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah berhala. Ya, jadi Nabi Ibrahim diutus di negeri yang penduduknya banyak menyembah berhala. Sehingga waktu itu berhalanya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, dan ayahnya Nabi Ibrahim adalah seorang pembuat berhala. Nomor 4, sebagai anak yang soleh, Nabi Ibrahim alaihissalam hormat dan patuh kepada orang tuanya. Beliau bahkan memenuhi permintaan ayahnya untuk menjual A. Hewan ternak di pasar, B. Makanan di pasar, C. Peralatan berperang, D. Patung-patung. Kira-kira apa anak-anak? Ya, tepat sekali. D. Patung-patung. Jadi patung-patung ini dijual oleh ayahnya, yang buat oleh ayahnya, yaitu untuk disembah oleh orang-orang. Namun Nabi Ibrahim karena kepatuhannya merelakan untuk menjualnya. Namun dalam hati tetap menolak ya. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim sendiri. Patung-patung itu ketika para raja sedang tidak berada di istana. Nomor 5. Nabi Ibrahim selalu mengajak kepada kaumnya untuk menyembah Allah, tetapi respon kaumnya terhadap Nabi Ibrahim adalah apa? Menerima dakwahnya, angkuh dan menentang, menerima dakwah setengah hati, menghormati Nabi Ibrahim. Ya, angkuh dan menentang. B jawabannya ya. Langsung saja anak-anak. Ketika Nabi Ibrahim merusak semua patung sesembahan kaumnya dan menyisakan satu patung yang paling besar, hal itu membuat Raja Namrud menghukum Nabi Ibrahim dengan cara A. Dirajam, B. Menenggelamkannya, C. Hukum cambuk 100 kali, D. Membakar hidup-hidup. Apa anak-anak? Ya, betul. D. Membakar hidup-hidup. Dan ketika itu Nabi Ibrahim berdoa agar Allah menyelamatkannya, dan Allah menyuruh api untuk menjadi dingin. Maka tubuh Nabi Ibrahim tidak terbakar sedikit pun ya. 7. Siapa yang menjadi penolong ketika Nabi Ibrahim dihukum oleh Raja Namrud? Siapa? Ayah Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala, saudara Nabi Ibrahim, di kaumnya yang berusaha menolong Nabi Ibrahim. Apa anak-anak? Ya, tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan api dan yang mampu membuat api itu dingin.
Kalau air saja bisa panas, ya air kan awalnya sifatnya dingin. Air saja bisa berubah panas sifatnya, masa api yang panas tidak bisa dingin ya? Cuman kita saja yang tidak bisa membuatnya dingin, tidak tahu caranya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu caranya bagaimana membuat api itu dingin. Lalu Allah juga yang membuat api dari tidak ada menjadi ada. Apalagi hanya membuat api itu yang sudah ada panas dirubah menjadi dingin, itu sangat mudah bagi Allah. Lanjut. 8. Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim alaihissalam. Nah, terjemah ayat di atas terdapat dalam surat apa, anak-anak? Ibrahim ayat 80, Al-Anbiya ayat 69, Al-Imran ayat 29, atau Al-Maidah ayat 38. Ya, betul. Jawabannya adalah B. Al-Anbiya 69 ya. 9. Raja Namrud memiliki sifat apa? Rendah hati. Rendah hati ini adalah sifat positif, tidak sombong. Dermawan. Dermawan adalah suka memberi. Congkak. Congkak adalah seperti orang yang sombong ya. Mawas diri. Nah, mawas diri ini sifat yang positif juga. Berarti yang sifat negatif adalah yang C ini. 10. Tetap berpegang teguh pada kebenaran yang telah diyakininya adalah arti dari kata A. Tawakal, teguh pendirian, keras kepala, atau optimis. Pak Nana? 10. Teguh pendirian ya. Jawabannya 10B. Kemudian nomor 11. Teguh pendirian dalam tauhid dan tetap beramal soleh adalah arti dari optimis, istiqomah, istighosah, istisqa. Apa anak-anak? Jawabnya adalah istiqomah ya. Jadi teguh pendirian dalam tauhid atau tetap beramal soleh adalah istiqomah. 12. Ciri-ciri teguh pendirian ya adalah sebagai salah satu ciri-ciri teguh pendirian adalah sebagai berikut, kecuali A. Tidak mudah menyerah, B. Mempunyai pendirian yang kokoh, C. Mempunyai pendirian yang kokoh, D. Mudah terpengaruh ajakan teman. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah D. Mudah terpengaruh ajakan teman. Jadi ciri-ciri teguh pendirian itu orangnya tidak mudah menyerah. Ya. Kedua, mempunyai pendirian yang kokoh. Yang salah adalah mudah terpengaruh ajakan teman. 13. Selalu berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan. Ini adalah arti dari A. Teguh pendirian, B. Dermawan, C. Tawakal, D. Ikhlas. Pak Nana? Ya, jawabannya adalah A. Teguh pendirian. Jadi selalu berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, itu adalah teguh pendirian. Dia memikirkan sesuatu matang-matang sebelum mengambil keputusan. 14. Berikut adalah hikmah-hikmah dari sikap teguh pendirian, kecuali. Ingat ya, jika ada kecuali seperti ini, kalian harus membaca soalnya 2 kali anak-anak ya, biar tidak terkecoh ya. Berikut adalah hikmah ya, hikmah dan sikap teguh pendirian. Jadi cari yang hikmah, yang sikap teguh pendirian yang mana. Nah, yang bukan kalian silang. Percaya pada diri sendiri ini adalah hikmah. Mudah menerima ajakan yang baik, ini juga termasuk hikmah. Tidak mudah diajak untuk berbuat buruk, ini adalah hikmah dari sikap teguh pendirian juga. D. Kurang percaya diri,
kepada diri sendiri. Nah, ini bukan termasuk hikmah dari